Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara tercinta sebangsa dan setanah air dan dimanapun monolog ini dapat dinikmati, mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kasih senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua, anak bangsa dunia ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah lama menjadi perbincangan sosiologi politik tentang ikatan primordial, ikatan kekerabatan alami yang dimiliki oleh anak manusia. Namun, ikatan kekerabatan alami itu menjadi nista ketika berlebihan. Karena itu, seorang sosiolog besar yang sangat tidak diperhitungkan di dalam teori sosial politik oleh para penganut sekularisme, yakni adalah Ibnu Khaldun. Bapak sosiologi pertama dunia ini menorehkan gagasan yang sangat piawai, cerdas, dan tentu beriman dalam karyanya Muqaddimah, di mana Ibnu Khaldun mendahului dari para pemikir seperti Marx, Durkheim, atau Weber dan yang lainnya. Namun lagi-lagi, karena penguasaan media massa yang dikuasai, dikooptasi oleh penganut sekularisme, maka manusia pun meskipun dirinya mengatakan isyhadu bi anna muslimun, saya adalah orang muslim yang berserah diri kepada Allah, tetap ketika ada di dalam ruang-ruang konvensional, kelas sampai dengan diskusi dan seminar nasional dan internasional, masih tertalbis, terperangkap dengan dikotomi ilmu dunia dan ilmu agama. Seorang Ibnu Khaldun tidak membedakan. Karena itu, bagi Ibnu Khaldun, as-sobiyah adalah niscaya ketika pertengahan di dalam implementasi. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jika kita merujuk pada surah yang tercantik ke-19 ayat 59 surah Maryam, Allah menginformasikan akan lahir suatu generasi setelah kamu, wahai Muhammad. Kalau kita maknai agak leluasa atau agak sederhana, generasi yang lebih jelek, lebih jelek, lebih jelek, dan lebih jelek. Karena mereka lalai mengabaikan sholatnya. Kita ingat bahwa di dalam sholat itu berjuta ayat. Dan setiap satu ayat berjuta kemukjizatan Rasulullah Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemirsa, ketika asobiah dimaknai secara sempit, maka asobiah itu seperti yang kami gambarkan di dalam syair Sabdana ke 12.315. Asobiah bagian yang ketujuh. Asobiah lebih sempurna ketika dibalut busana agama. Lebih sempurna lagi ketika agama menyatu tahta. Lebih paripurna lagi ketika agama menyatu harta. Sungguh benar-benar sempurna dengan agama, tahta, harta. Trio yang di tangan penguasa menjadikan asobiah teristimewa. Sungguh teristimewa di dalam pandangan mengambangnya masa. Akan dibela hidup mati, mengalahkan syariat agama. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebangsa dan setanah air, asobiah bukan milik orang Islam, tapi asobiah adalah milik seluruh anak bangsa dunia. Yakni asobiah yang berlebihan. Seperti apa asobiah yang berlebihan itu? Kita bisa merujuk pada zaman jahiliyah, di mana kelompok suku yang mendiami Jazirah Arab merasa paling benar, sehingga kehadiran Rasulullah Muhammad SAW dengan risalah Islamnya dianggap bid'ah yang sesat. Kemudian di zaman modern, seorang Adolf Hitler mencanangkan gerakan Überals. Bangsa Arya di atas segalanya. Aku di atas segalanya. Oleh sebab itu, politik Hitler menghendaki semua yang bukan keturunan Arya, yang bukan keturunan Yahudi versi Hitler harus dimusnah, diluluh lantakkan di muka bumi. Yang boleh hidup hanya bangsa Arya dengan semboyan Überals. Nah, tidak mengherankan jika akar dari asobiah yang sempit itu menjadikan asobiah itu terkungkung. Terkungkung di dalam apa? Di sini kami mengatakan dalam syair Sabdana, asobiah lebih sempurna ketika dibalut busana agama. Orang berbusa-busa berdalil untuk membenarkan kelompok. Meski kelompok itu nyata-nyata menista, bahkan tidak saja menista ulama, menista Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap dibela. Mengapa? Karena hanya kelompoknya yang paling benar. Dan ini menjangkiti umat manusia di dunia. Lebih sempurna lagi ketika agama menyatu tahta. Jika kelompoknya memegang tahta, maka asobiah, pandangan yang sempit, fanatisme yang sempit, mazhabisme yang sempit, menjadi segalanya. Lebih paripurna lagi ketika agama menyatu dengan harta.
disokong, disanggah dengan harta, maka agama lebih sempurna untuk menghiburi massa. Karena itu ada sisi yang lain benarnya. Ketika Karl Marx mengatakan agama itu adalah candu bagi manusia, dalam makna positifnya, dengan agama orang bisa mabuk asobiah, dan asobiah itu menyalahkan semua di luar kelompoknya, di luar dirinya, dan hanya diri dan kelompoknya lah yang paling benar. Oleh sebab itu kami sering mengatakan bahwa ada tontonan yang menjadi tuntunan, tapi tidak jarang tuntunan dijadikan tontonan. Sungguh benar-benar sempurna dengan agama, tahta, harta. Asobiah akan lebih menguat, akan lebih mengakar ketika agama, tahta, dan harta menyatu. Trio yang di tangan penguasa menjadikan asobiah teristimewa. Jadi jika asobiah itu menggurita, di dalamnya ada agama, tahta, dan harta, maka sulit untuk digoyahkan. Setidaknya dalam sisi negatif, seorang the smiling general Soeharto, tentu kita tidak lupa sisi positifnya sangat banyak. Donald K. Emerson menulis tentang Indonesia beyond Soeharto. Pada tahun 1997. Nah, di tahun 2000, Emerson mengatakan bahwa tidak mungkin akan mencabut dari akar-akar kekuasaan Soeharto 32 tahun. Dan saya pun bertutur, tidak mungkin kita mencabut dari akar-akar jiwa kebangsaan ini, dari pengaruh 30 tahun seorang Soekarno. Soeharto dan Soekarno masing-masing memiliki keistimewaan sekaligus kelemahan. Namun, semuanya kita warisi dengan sadar ataupun tidak. Karena itu, meski terlalu besar Indonesia ini menjadi milik Soekarno, terlalu besar Indonesia menjadi milik Soeharto, tetapi seorang Soekarno dan seorang Soeharto masih ada di hati anak bangsa ini. Bahkan ada pemeo klasik dari suku kami Madura pedesaan yang mengatakan bahwa Presiden Indonesia adalah Soekarno. Sedangkan yang lain, ketika itu Pak Harto hanya penggantinya saja. Apa secara sosiologi politik, secara psikologi politik, rasa ini, rasa Soekarnois, rasa pengaruh ajaran Soekarno meresap di dalam balung sumsum anak bangsa Indonesia. Dan itu tidak salah. Yang salah hanyalah ketika kita berlebihan menjadi Soekarnois, ketika kita berlebihan menjadi Soehartois, dan sampai dengan ketika berlebihan menjadi
Jokois. Semua yang berlebihan justru tidak saja sekedar dilarang oleh Allah, dan memang dilarang oleh Allah. Sungguh sangat dilarang oleh Allah, mutlak dilarang oleh Allah. Tapi juga berdampak buruk bagi kecerdasan kita sebagai anak bangsa. Karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kritik pada penguasa bukan karena tidak suka, apalagi jika ulama dan cendekiawan yang menyerukannya. Demikian juga intelektual muda, mahasiswa, dan yang lainnya, ketika mengkritik penguasa bukan tidak suka, namun ketika mengkritik karena rasa cintanya kepada Indonesia, karena cintanya kepada pemimpin bangsa. Sungguh teristimewa di dalam pandangan mengembangnya masa. Kami masih membaca bahwa hari ini floating mass yang didengungkan oleh Soekarno, floating mass yang diteruskan oleh Soeharto, meskipun tidak mengatakan itu secara tersurat dan terkata, namun floating mass, masa mengambang, itu terjadi di Indonesia dan juga terjadi di seluruh dunia. Apa buktinya? Mobilisasi massa pada saat pemilu tiba. Massa digerakkan, bahkan dalam karikatur ada calon penguasa, ada calon anggota legislatif menengadahkan topinya untuk meminta suara. Tapi apa yang terjadi ketika mereka sudah bertahta? Bisikan rakyat tidak didengarkannya. Teriakan rakyat justru dia lari secepat-cepatnya. Mengapa ruang dialog tidak kita isi? Mengapa ruang musyawarah tidak kita isi secara adil dan bijaksana? Jangan sampai lembaga-lembaga yang niscaya menjadi kesatria penegak keadilan dan kebijakan terkooptasi oleh asubiah. Akan dibela hidup mati mengalahkan syariat agama. Asubiah yang berlebihan, fanatisme yang berlebihan, jauh dari kehendak Ibnu Khaldun yang menginginkan bahwa prinsip primordial, ikatan kesukuan, ikatan kebangsaan, ikatan keagamaan, ikatan kepercayaan, termasuk di dalamnya ikatan profesi dan persaudaraan yang lainnya, tetap niscaya umatan wasatun, pertengahan kita menjadi umat. Bahasa yang sangat terkenal dan ini bagus dari Pak Harto, jangan sampai kita itu ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Dan ini adalah terjemah dari ayat umatan wasatun, umat yang menjadi wasit. Wasit untuk dirinya, wasit untuk keluarganya, wasit untuk bangsanya, wasit untuk seluruh bangsa-bangsa dunia. Karena kita ditakdirkan oleh Allah yang Maha Rahman untuk menjadi wasit diri, wasit keluarga, wasit masyarakat, wasit bangsa, dan wasit bangsa-bangsa dunia. Kita hidup tidak pernah sendirian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.